Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah dan masih memberikan kita kesempatan, kenikmatan dan juga kesehatan, kemudian juga nikmat iman, nikmat Islam dan semua nikmat yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang akidah Islam untuk orang awam. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk referensi atau kitab-kitab yang akan kita gunakan dalam mendapatkan wawasan tentang akidah ini ada beberapa kitab yang kita akan gunakan sebagai referensi. Yang pertama adalah Aqidatul Awam dari Syekh Syed Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasani. Yang kedua, Al-Jawahirul Kalamiyah dari Syekh Thahir bin Salih Al-Jazairi. Kemudian Kifayatul Awam dari Muhammad Al-Fudali. Kemudian juga Ummul Baharin dari Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani. Kemudian juga kita akan mengenal atau membaca kitab Lum'atul I'tiqad dari Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Hambali Al-Maqdisi atau disebut sebagai Ibnu Qudamah, Lum'atul I'tiqad. Dan ini Ibnu Qudamah adalah ulama yang dari Palestina dan beliau adalah mazhab ulama yang menjadi rujukan ulama-ulama mazhab Hambali. Kemudian yang terakhir adalah Aqidah Wasithiyah dari Ibnu Taimiyah. Baiklah, sebelum kita lanjutkan, kita mungkin ada beberapa perbedaan pendapat atau khilafiyah tentang beberapa pendapat ulama-ulama ini. Namun kita kesampingkan dulu dan kita akan bahas satu persatu sehingga kita mendapatkan wawasan bagaimana tokoh-tokoh ini melihat atau mendefinisikan akidah Islam itu. Dalam hadis Arba'in, mari kita dengarkan. Al-Hadits Ats-Tsani An Umar radhiyallahu anhu أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته
وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. Nah, hadis arba'in ini artinya adalah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, suatu hari kami duduk dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul seorang laki-laki mengenakan pakaian yang sangat putih dan rambutnya hitam legam. Tak terlihat tanda-tanda bekas perjalanan jauh dan tak seorang pun di antara kami yang mengenalinya. Ia duduk di depan Nabi, lututnya ia tempelkan ke lutut beliau dan kedua tangannya diletakkan paha beliau. Lalu berkata, "Hai Muhammad, beritahu aku tentang Islam." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Islam itu engkau bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, melaksanakan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, dan menunaikan haji ke Baitullah jika engkau mampu." Laki-laki itu berkata, "Benar." Kami heran kepadanya. Ia bertanya, tapi setelah itu membenarkan jawaban Nabi. Ia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang iman." Nabi menjawab, "Iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir yang baik maupun yang buruk." Ia berkata, "Benar." Dia bertanya lagi, "Beritahu aku tentang ihsan." Nabi Muhammad menjawab, "Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu." Laki-laki itu berkata lagi, "Beritahu aku kapan terjadinya kiamat." Nabi menjawab, "Yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya." Dia pun bertanya lagi, "Beritahu aku tanda-tandanya." Nabi menjawab, "Jika seorang budak wanita telah melahirkan tuannya, orang yang bertelanjang kaki dan tidak memakai baju, dan penggembala kambing saling berlomba mendirikan bangunan megah." Kemudian laki-laki itu pergi. Aku diam beberapa waktu. Setelah itu, Nabi bertanya kepadaku, "Hai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi?" Aku menjawab, "Allah dan Rasulnya lebih mengetahui." Rasulullah bersabda, "Dia itu Jibril, datang untuk mengajarkan Islam kepada kalian." Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi di dalam hadis arba'in ini ada beberapa pengertian tentang iman, kemudian tentang Islam, kemudian ihsan. Nah, pengertian iman berakar katanya adalah amana, yang berarti percaya atau beriman. Aman, iman, iman, amana, percaya.
keyakinan atau kepercayaan yang teguh kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Kemudian ihsan. Apakah itu ihsan? Akar katanya adalah ahsana, yang berarti berbuat baik atau menyempurnakan. Makna masdarnya adalah perbuatan baik atau kesempurnaan dalam menjalankan ibadah dengan kesadaran bahwa Allah selalu melihat kita. Kemudian pengertian Islam. Akar katanya adalah aslama, yang berarti berserah diri atau menyerahkan diri. Makna masdar, penyerahan diri secara total kepada Allah melalui kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Nah, itu adalah pengertian tentang iman, ihsan, dan Islam. Nah, kemudian kita akan mengenal rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman sebetulnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Untuk rukun Islam, yang pertama adalah bersyahadat tiada Tuhan selain Allah. Yang kedua adalah menunaikan atau mendirikan sholat. Dan sholat ada yang wajib, yaitu 5 waktu, subuh, zuhur, asyar, maghrib, dan isya. Dan juga ada sholat-sholat sunnah. Yang wajib adalah 5 waktu atau sholat fardu. Kemudian yang ketiga adalah melaksanakan puasa, yaitu kewajiban berpuasa Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat. Nah, zakat ada zakat mal dan zakat fitrah. Kemudian yang kelima adalah ibadah haji bagi yang mampu ke Baitullah atau Mekah. Nah, syarat atau rukun ini adalah rukun Islam